Shalom, pengumuman yang pertama, ibadah online KGC Banjarbaru setiap hari Minggu jam 4 sore di channel YouTube KGC Banjarbaru. Selain ibadah, kita juga perlu untuk berdoa. Mari kita semua bergabung dalam WFH, Worship from Home, setiap hari jam 9 malam melalui aplikasi Zoom. Dan jangan lupa, sebagai asupan rohani kita setiap hari, kita perlu mengerjakan renungan King's Word yang dibagikan setiap pagi di grup line KGC Banjarbaru. Itu saja yang saya sampaikan. Mari kita terus bertumbuh dalam Tuhan melalui renungan, ibadah, dan doa. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Gimana kabarnya? Baik ya, pasti sehat. Oke. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Kau telah mengumpulkan kami Tuhan bersama-sama pada jam ini Tuhan. Sehingga kami bisa beribadah bersama Tuhan meskipun kami tidak bisa berdekatan Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu, bahwa mujizat-Mu, bahwa hadirat-Mu ada di setiap kami Tuhan. Biarlah Kau tutup bungkus kami Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari kuasa kegelapan Tuhan yang mengganggu kami Tuhan dalam berkonsentrasi dalam ibadah Tuhan. Biarlah Engkau yang tutup bungkus Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau Bapa yang mengasihiku, memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau.
yang siap untuk memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Woo! Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, hanya Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi, tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, hanya Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Hanya, come on. Hanya Kau Raja atas segalanya. Hanya Kau Raja atas segalanya. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Haleluya. Mari siapkan hati kita sama-sama, bahwa Dia adalah Yesus yang layak ditinggikan, bahwa Dia adalah Yesus yang layak disembah. Siapkan hati kita lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku.
Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, na 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 na. Sembah Dia. Na 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 na. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur.
Puji Tuhan, haleluya, shalom KGC Banjarmasin yang diberkati Tuhan. Baik, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, mari saya mengajak kita semua satu hati dulu, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat sore hari ini, buat kasih setia dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, di mana kami sudah memuji, memuliakan Tuhan, kami sudah mengagungkan Tuhan, kami sudah meninggikan Engkau. Terima kasih buat semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sebentar kalau kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, Tuhan berbicara, nyatakan isi hati-Mu. Hamba-Mu sudah siapkan konsepnya, tapi hamba bebaskan Roh-Mu memberi hikmat, pengertian, pewahyuan baru. Roh Kudus bekerja sama untuk menyatakan isi hati Bapa. Dan kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Senang boleh diberikan kesempatan bisa share kebenaran firman Tuhan bagi teman-teman semua pada kesempatan sore hari ini. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus KGC yang boleh mempercayakan saya untuk share kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita mau belajar sama-sama. Kalau teman-teman suka judul khotbah, maka hari ini saya sengaja keluar dari tema karena waktu saya diminta untuk share firman Tuhan, saya tanya, ada tema yang diberikan kepada saya dan pengurus berkata dikembalikan kepada saya. Dan ketika saya memikirkan sebuah tema, tiba-tiba saya dapatkan sebuah judul untuk saya bagikan buat teman-teman semua, yaitu berbicara tentang hobi. Saya percaya semua orang punya namanya hobi. Siapapun orang itu, semua orang yang ada di dunia, saya percaya punya namanya hobi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hobi? Hobi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kegemaran, kesenangan, atau kesukaan. Hobi tentu saja ada yang positif, hobi juga ada berarti yang negatif. Kalau ada positif, berarti tentu ada lawannya negatif. Tergantung bagaimana kita menyikapi hobi tersebut. Nah, hobi yang negatif dan ini banyak sekali digemari. Salah satunya mungkin kalau saudara sering dengar adalah hobi bermalas-malasan. Nah, siapa tuh KGC yang suka bermalas-malasan? Hobinya apa? Hobinya malas. Cita-citanya apa? Jadi orang kaya. Ya mimpi. Jadi hobi yang negatif salah satunya adalah hobi bermalas-malasan. Tapi hobi juga ada yang positif. Hobi yang bermanfaat. Hobi yang bisa mendatangkan mungkin keuangan buat saudara. Mungkin kesehatan buat teman-teman. Jadi hobi yang positif banyak. Nah, teman-teman mungkin kalau lihat beberapa media sosial saya, tentu mengerti apa hobi saya belakangan ini. Hobi saya belakangan ini adalah hobi goes, hobi yang kekinian. Jadi kalau teman-teman KGC belum goes, berarti Anda ketinggalan zaman. Sorry ya, jadul. Enggak. Tapi hobi yang lagi hits sekarang banyak orang hobi goes. Kemana-mana kita lihat bukan cuma di Indonesia, tapi mungkin seluruh dunia orang lagi suka dengan goes, ya, dengan bersepeda, olahraga. Itu salah satu hobi yang positif. Kenapa? Karena ternyata bersepeda banyak sekali manfaatnya. Sebelum bersepeda, saya biasanya hobinya paling olahraga saya jalan kaki, kardio. Biasa sekitar 5 km per hari. Mungkin kalau punya waktu lebih, bisa lebih dari itu. Tapi belakangan saya mulai beralih
kepada sepeda. Ya, salah satunya saya merasakan manfaatnya luar biasa buat tubuh saya. Karena teman-teman, waktu kita baru lockdown kemarin, ya, di bulan akhir Maret, bulan April itu semua kita banyak di rumah, keluar rumah itu paling 1 minggu bisa sekali, itu hanya untuk beli bahan makanan ya. Dan waktu itu mungkin itu berat badan saya adalah terberat sepanjang hidup saya. Hampir menyentuh 75. Saudara, kalau teman-teman perhatikan Instagram saya udah rambut botak, perut buncit. Waduh, itu kalau tidak diselamatkan dengan menggoes, kemungkinan waktu ketemu ibadah secara onsite mungkin beberapa orang akan kaget. Apakah betul ini Rudy yang dulu gagah sekali itu? Atau jangan-jangan lain gitu saudara ya. Tapi ya goes banyak manfaatnya. Dan salah satu yang saya rasakan adalah saya tubuh mulai ya kembali ke angka normal, timbangan saya bahkan turun. Jadi hobi itu banyak manfaatnya. Nah, kita mau belajar di sini pengertian hobi tadi adalah kesenangan, kesukaan. Ketika saya punya hobi yang baru ini, yaitu bersepeda, saya ya mempelajari, saudara, begitu banyak hal yang saya alami ketika saya mulai terlibat dengan hobi baru ini. Tapi apa yang saya belajar di sini? Yang namanya kesenangan, orang akan rela untuk melakukan apa saja. Untuk sebuah hobi, seringkali kita jumpai bahwa orang akan melakukan apa saja, bahkan bukan cuma melakukan apa saja sebetulnya, tapi bisa terkesan cenderung untuk memaksakan untuk bisa hobinya boleh terlaksana. Ya, jadi hobi itu membuat orang kadang-kadang cenderung untuk memaksakan, sekalipun mungkin nggak bisa, tapi karena dia suka, karena dia gemar, karena itu menjadi kesenangan, seringkali kita memaksakan. Kenapa? Ya karena kita senang. Nggak usah dipaksa, kita memaksakan diri karena kita senang melakukan itu. Nah, ketika saya ketemu dengan ya beberapa teman-teman yang punya hobi sama belakangan ini, suka goes, bermain sepeda. Di sini saya belajar, saya melihat bahwa ketika orang punya hobi, punya kesenangan, sekali lagi dia akan rela keluarkan uang bukan cuma ratusan ribu. Saya jumpai ketika seorang punya hobi, dia bukan cuma keluar uang jutaan rupiah, bukan cuma sampai kepada belasan juta rupiah mungkin, tapi mungkin kepada puluhan juta rupiah. Bukan cuma puluhan juta rupiah, tapi mungkin sampai ratusan juta mungkin. Ada orang beli sepeda sampai habis 200 juta. Kenapa dia beli itu? Kalau saudara yang nggak hobi sepeda, saudara akan berpikir, ya ngapain beli sepeda sampai 200 juta? Tapi yang namanya hobi, jangankan ratusan juta, miliar pun mungkin dia mau keluarkan uangnya. Kenapa? Sekali lagi, alasannya cuma simple, hobi. Hobi berarti kesenangan, kegemaran. Jadi ketika kita punya hobi, kita akan cenderung bukan cuma supaya itu bisa terlaksana, tapi
cenderung supaya kita bisa memaksakan diri kita karena kita mau itu semua terlaksana. Nah, malam hari ini saya mau ajak teman-teman baca dulu satu ayat, ya, supaya kita mengerti apa sih hobi yang sesungguhnya, yang Tuhan mau. Mari kita baca Mazmur pasal 119, ayat yang ke-16. Mazmur 119, ayat ke-16. Saya akan bacakan buat teman-teman. Mazmur 119, ayat 16 berkata begini, Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Jadi pemazmur menuliskan, aku bergemar. Artinya aku hobi dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Mazmur 119 ini katanya ada di tengah-tengah dari Alkitab yang teman-teman baca. Tentu saja kalau teman-teman membacanya dari Alkitab buku, ya. Jadi itu posisinya ada di tengah-tengah. Nah, Mazmur 119 ini juga sekaligus menjadi pasal terpanjang yang ada di Alkitab. Dia ada 176 ayat. Dan 176 ayat itu, kalau teman-teman lihat judul perikopnya, di sana dikatakan, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jadi tadi dikatakan bahwa kegemaran, aku bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Di mana ayat ini ditulis oleh pemazmur sedang menunjukkan kegemarannya atau hobinya, yaitu merenungkan firman Tuhan dalam hidupnya. Karena dia menyadari bahwa dia tidak akan bisa hidup tanpa tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Pertanyaannya malam hari ini, berapa banyak kita punya hobi yang sama dengan pemazmur? Penulis kitab Mazmur ini ada beberapa orang. Ada Daud, Bani Asaf, Bani Korah, Salomo dan Musa, dan beberapa penulis lain. Kita tahu bahwa sebagian besar memang Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Di mana kita tahu bahwa Daud adalah seorang yang gemar bersekutu dengan Tuhan, membangun keintiman. Karena Tuhan, Daud bisa melakukan apa saja, bahkan dia tidak memperdulikan statusnya sebagai raja. Pertanyaannya kenapa? Karena dia gemar, karena dia punya hobi untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika dia senang untuk menyenangkan hati Tuhan, maka dia akan melakukan apa saja untuk Tuhan. Mari coba baca lagi di 2 Samuel pasal 6 ayat 14. 2 Samuel pasal 6 ayat 14. Firman Tuhan berkata begini, dan seterusnya. Kita akan baca cukup banyak ayat ini. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal,
anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkannya di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Ayat 18, setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu, pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal, binti Saul, mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahku dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas Tuhan, atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Jadi saudara lihat dari judul perikop ini, di mana Raja Daud, karena dia hobi untuk memuji-muji Tuhan, dia lupakan statusnya sebagai seorang raja. Kenapa? Sekali lagi, kegemaran. Hobi bicara tentang kesenangan. Untuk kesenangan kita, seringkali kita mau lakukan apa saja. Ini yang saya mau bahas KGC. Bahwa mari, nggak salah dengan hobi kita, sekalipun seperti saya, nggak salah kita punya hobi, bersepeda nggak salah. Tapi ada hobi yang harus saudara dan saya miliki, yaitu mencintai Taurat Tuhan. Mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Punya hobi seperti Daud menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita punya hobi untuk menyenangkan hati Tuhan, maka saya percaya KGC, kamu akan lakukan apa saja. Bahkan seperti Daud tadi berkata, menghinakan diri pun aku mau, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak didesain sebetulnya untuk menjadi pendeta. Background saya ini orang super malu. Belakangan jadi malu-maluin. Tapi saya orang yang sebetulnya nggak suka tampil di depan. Saya ini tipe orang sebetulnya suka di belakang layar. Tapi ketika saya lahir baru 5 Desember 1998, saya menerima Tuhan sebagai juru selamat. Satu kerinduan saya, satu hobi baru saya dari sekian banyak hobi yang baru yang muncul, yaitu hidup saya hanyalah menyenangkan hati Dia. Ketika saya punya hobi yang baru untuk menyenangkan hati Tuhan, maka saya harus membenamkan semua hobi lama saya. Saya harus membenamkan semua keinginan saya hanya untuk satu tujuan, hobi yang baru, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Untuk semua itu, saya mesti bayar harga. Saya mesti berani malu. Saya berani untuk belajar lebih banyak. Dan saya mau lakukan apa saja. Bahkan merubah semua karakter
hanya untuk sebuah hobi, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Jadi KGC Banjarmasin yang diberkati oleh Tuhan, milikilah hobi, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Ketika kamu punya hobi yang baru, menyenangkan hati Tuhan, saya percaya kamu akan lakukan apa saja untuk menyenangkan hatinya. Termasuk menyangkal diri, meninggalkan dosa, meninggalkan semua kenyamanan dunia. Karena kamu punya kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa, biarlah KGC Banjarmasin yang diberkati Tuhan. Mari kita punya kegemaran untuk merenungkan firman Tuhan, bergemar di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Sekalipun sulit, seperti tadi di awal saya sampaikan, orang untuk hobi rela lakukan apa saja. Yang gak bisa bangun pagi karena hobi, dia mau bayar harga bangun pagi. Yang tadinya pelit, gak mau keluar uang, tapi karena hobi, karena kesukaan, gak usah dipaksa. Dia akan keluarkan uangnya, bahkan tabungannya sampai habis. Kadang-kadang, tadi saya bilang, memaksakan diri untuk bisa hobi terlaksana. Tapi mari hobilah menyukakan hati Tuhan. Dan kamu akan lakukan apa saja untuk menyenangkan Dia. Saya berdoa KGC Banjarmasin yang diberkati Tuhan. Kamu punya hobi menyenangkan hati Tuhan. Dan kamu akan lihat, bulan ini kita masuk berbicara kepada promosi. Saya percaya kamu akan menikmati promosi daripada Tuhan. Hidupmu akan ditinggikan. Kalau Tuhan yang meninggikan, saya percaya tidak ada seorang pun dapat merendahkan. Kalau Tuhan membuka pintu promosi bagi kamu, tidak ada seorang pun bisa menutupnya. Tuhan Yesus memberkati. Ini yang saya bisa bagikan buat teman-teman KGC Banjarmasin. Semoga apa yang saya bagikan bisa jadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat setiap firman yang kami dengar pada kesempatan malam hari ini. Kami belajar firman-Mu sederhana Tuhan, berbicara tentang sebuah hobi. Kami tahu hobi bicara tentang kesenangan, bicara tentang kegemaran. Untuk sebuah hobi, banyak orang berani habis-habisan bayar harganya. Biarlah kami punya hobi yang baru yang Tuhan berikan dalam hati kami. Biar hati kami menyala-nyala untuk punya hobi yang baru, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kami punya hobi ini, kami akan lakukan apa saja. Bahkan kami harus menyangkal hidup kami hanya untuk kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara pada kesempatan malam hari ini. Aku berdoa buat setiap KGC yang mengikuti ibadah ini. Biar Tuhan, Kau memberikan pengertian yang sederhana dalam kehidupan mereka. Kau memberikan hati yang teguh untuk bisa melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Dan kami bersyukur buat setiap firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.